We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Arifin Drongs, itu namanya di Instagram. Biasa Pak, anak muda itu Pak. Oke. Pak Arifin adalah seorang pelukis yang otodidak juga. Minggu lalu saya interview beberapa pelukis juga otodidak, Pak. Iya. Oke. Sewaktu SMA dalam pelajaran seni rupa, Pak Arifin mencoret-coret sketch dua wanita yang hasilnya lumayan cantik, sedangkan teman lain melukis pemandangan atau bunga menawan. Bapak menulis sialnya, Bapak kena marah oleh guru seni tersebut. Menurut Pak Arifin, apa yang salah dalam pendidikan seni yang formal, Pak? Silakan. Saya kira sih nggak ada yang salah, cuman dari faktor objek visualnya yang menurut saya terlalu itu lagi segelintir, apalagi kalau lagi masih pelajar kan Pak, ya kurang baik lah. Kalau misalkan itu belum misalkan kalau belum ada ide, kalau kan itu cuma hobi-hobi melukis biasa. Dulu kan saya sering melihat lukisan tokoh-tokoh dahulu, lukisannya penggambaran kerajaan gitu Pak. Ya makanya terinspirasi dari sana buat bikin sketsa kayak gitu. Kurang lebih seperti itu lah Pak. Tapi menurut Pak Arifin, kebebasan berseni rupa di sekolah dibatasin apa enggak? Ya kalau untuk di tingkat SMA sih masih ada batasan-batasan Pak. Cuman beda lagi kalau udah masuk ke jenjang formal kan Pak. Wawasannya semakin kesini semakin meningkat gitu Pak. Jadi ada tingkatan-tingkatan tertentu lah gitu misalkan Pak. Sebetulnya perlu dibebasin apa enggak supaya imajinasinya lebih liar dan sebagainya, Pak? Ya gimana tergantung orangnya sih Pak. Lihat-lihat dari faktor batasan-batasan usianya juga. Kalau kebebasan sih penting. Ya rasanya itu penting Pak buat kebebasan. Jadi mengeksplor bagaimana menemukan karakter dari setiap simbol-simbol visual yang dikeluarkan gitu Pak. Soalnya kan banyak makna yang tersirat di dalam lukisan itu Pak. Ada kesan-kesan yang eksentrik lah gitu. Tahun 2018, 19 tahun 2020, Pak Arifin mengikuti pameran di Brasil Pak. Ya Pak ya? Malah. Nggak, itu cuma itu doang Pak, ikut kolektif partisipasi. Wow. Karena tapi kan sering lukisannya di sana. Iya. Wow. Ngirim ke sana. Wow. Karena kan saya banyak relasi-relasi kan. Jiwa muda saya kan rasa ingin tahu, selalu ada banyak interaksi sama orang-orang sana, ngobrol, sharing gimana. Kayaknya ada suatu info yang ada yang ngadain pameran di sana, coba-coba ikut masukin, lihat hasil dulu, seleksi karya. Ganyang ternyata masuk juga. Gitu. Langsung lolos dalam seleksi. Ya gak nyangka juga sih bisa lolos dalam seleksi. Dari Indonesia berapa orang, Pak? Ada lumayan banyak, Pak. Soalnya kan itu lewat media online. Jadi banyak juga dari kalangan Indonesia yang ikutan juga. Oh, oke. Saya belum pernah dengar soalnya. Nah, tahun 2018, 19, 20
Pak Arifin mengikuti pameran di Brasil, apa yang mereka suka dengan lukisan Pak Arifin, Pak? Ya itu sih tergantung dari penikmat ya Pak ya. Ya tidak terlalu menilai gimana lukisan saya karakternya gini. Itu kan hasil dari penikmat yang menilai Pak. Ada juga sih banyak lontaran komentar arahan Pak, masukan gimana. Ya saya tampung semua itu Pak Apa buat arahan yang evaluasi. mereka suka dong? Apa yang mereka komentarnya apa tentang lukisannya Pak Arifin? Ya komentarnya begitu Pak biasa. Dari kan lukisan saya sering kan kebanyakan figuratif, sosok-sosok figur, bagaimana bentuk dari olah, kan ada makna-makna tersendiri dari sorotan mata Pak. Mereka melihatnya di situ Pak, ada kesan nilai-nilai tersendiri gitu dari wajah, dari cara setiap goresan gitu Pak. Oke. Pak Arifin menulis, bagaimanapun kecantikan itu sendiri bukanlah properti objektif dan benda-benda. Iya. Di dalam kehidupan pun manusia memiliki keindahan dan bisa disebut sebagai kecantikan murni. Yang Pak Arifin maksud adalah semua benda atau orang punya estetika sendiri-sendiri atau bagaimana, Pak? Ya balik lagi tadi Pak, setiap orang kan memiliki keindahannya tersendiri Pak. Bagaimana dituntut kita untuk melihat lebih dalam. Jadi perasaan yang didapat setiap kali kita dalam melukiskan objek visual bentuk sosok figur misalkan. Dan perasaan yang dapat ditonjolkan dari sosok figur itu misalkan perasaan waktu ketika figur itu yang dirasakan harus ada gitu Pak, harus menjiwai lah kalau bahasa kasarnya. Gitu Pak kira-kira. Tapi berarti setiap objek itu bisa dilukis dengan cantik, Pak ya? Tergantung Pak, kalau misalkan di situasi kondisi badai situasi perasaannya lagi tidak mood, kadang saya suka iseng ditempelin itu ke lukisannya apa gitu. Tempelin apa Jadi ada biasanya? nilai-nilai misalkan dalam kondisi dalam keterpurukan, biasanya suka nempel ada Pak di lukisannya itu Pak. Tempel apa, Pak? Ya bagaimana perasaannya lagi bahagia atau lagi tidak sedang kondisi itu gitu. Oh, oke. Perasaan itu nempel di lukisan maksudnya. Iya Pak. Jadi ada pesan-pesan itulah. Jadi nggak mengharuskan sosok figur. Sosoknya gitu, ya gitu enggak. Jadi ada kesan-kesan tersendiri Pak. Tulisan Pak Arifin ini ada tulisan untuk luapan nafas air, untuk luapan nafas api, untuk luapan nafas tanah. Luapan apa ini Pak sebetulnya? Nah itu cuman itu Pak, simbol-simbol doang sih Pak. Ya, bagaimana kita kan namanya pergulatan kehidupannya Pak. Kadang ada naik, kadang turun. Sama kita mencerminkan seperti sifat-sifat yang tiga simbol itu loh Pak. Seperti keramahan tanah, ketenangan seperti air. Bagaimana dapat mengendalikan amarah kita sendiri ya. Kira kurang lebih seperti itu Pak. Simbol-simbol ini Bapak dapat dari mana Pak? Air, api, tanah ini. Ya, misalnya kan saya tipikal orangnya Pak. Dulu kan orang suka berpetualang. Naik-naik gunung, kemana, jalan-jalan. Baca-baca buku. Saya suka baca-baca buku yang puisi-puisi pakai bahasa-bahasa simbol itu Pak. Yang lebih ke bahasa Sanskerta. Jadi ada nilai-nilai arti-arti di dalam lukisan di dalam puisi itu Pak. Nah, makanya
saya ketertarikan apa mengambil kesimpulan. Air, api, tanah ini ada di setiap lukisannya Pak Arifin, Pak. Insya Allah ada Pak. Setiap lukisan pasti ada itunya. Ada. Oh, berarti ya. Pertama kita ditekan untuk mengendalikan itu semua sih. Jadi setiap lukisan pasti ada maknanya yang tersendiri ya Pak. Nggak hanya Iya, iya, ya Pak. lah, lukisan wanita, bukan nggak cuma lukisan wanita saja. Iya, Oh wow. iya, iya. Jadi ada nilai-nilai bagaimana gejolak kehidupan Pak lah. Tapi jadi nggak seharus apa pesan-pesan lukisan nggak harus sesuai dengan karakter atau figurnya disampaikan lewat bahasa visual gitu Pak. Nah, biasanya makna yang paling spesial yang pernah Pak Arifin goreskan di lukisan makna apa, Pak? Makna tentang kemanusiaan paling Pak. Itu yang paling sulit. Bagaimana kita dihadapkan dengan jiwa sosial seperti itulah kira-kira Pak. Itu yang paling bermakna. Wah, itu paling sulit untuk Pak Arifin Iya, sendiri. itu cukup sulit sih Pak. Bagaimana harus mengolah melihat pengamatan dulu bagaimana cara menyempurnakan visualnya, berkolaborasi untuk mendapatkan ide konsep supaya mendapatkan menjadi hasil lukisan dan ada pesan di dalamnya untuk menyampaikan gitu Pak. Itu yang cukup sulit saya kira. Cinta yang baik adalah menjadi orang baik dalam hal suka dan duka. Merengkuh beragam perasaan yang berada di luar cinta. Apa yang dimaksudkan di sini, Pak? Silakan, Pak. Nah, itu buat diri pribadi saya sendiri sih Pak. Semaksimal mungkin ya berusaha keras untuk menjadi orang baik lah terhadap siapapun, terutama untuk lingkungan gitu Pak. Untuk Mengapa lingkungan? Lingkungan sosial. Mengapa lingkungan, Pak? Ya kadang kan di lingkungan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Pak ya. Nah bagaimana kita dapat mengakomodir untuk masuk ke sana buat pengarahan ikut bantulah bahasa kasarnya kayak gitu Pak. Nah, lalu apakah kita perlu memendam rasa atas nama cinta, Pak? Enggak juga sih Pak. Justru kita harus meluapkan Pak. Terlebih dalam hal sekecil apapun kan. Terlebih dari rasa cinta kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada serpihan-serpihan cinta lain yang yang harus kita alami di balik cinta selain terhadap Tuhan Pak. Ya seperti tadi terhadap lingkungan kan, sosial. Itu juga termasuk dari cinta-cinta serpihan cinta yang lain sih kalau menurut saya Pak. Karena ditulis merengkuh beragam perasaan yang berada di luar cinta dalam tanda kutip ini. Iya, iya. Oke. Selama ini udah Pak, pertanyaan saya sudah habis. Selama ini Iya. Lukisannya dijual kemana aja, Pak? Ya dijual masa itu Pak, ada yang kira-kira ada yang senang misalkan. Kalau saya koleksi boleh Pak, ya saya keluarin gitu aja Pak. Yang lewat pameran, lewat pameran daerah, ya ikut juga sih. Juga lukis dinding juga Pak ya? Iya, ngemural. Oke. Berarti sudah 5 tahunan melukis ini. Iya sih. Dulu juga waktu kerja juga sih, gojolak itu nggak berhenti gitu saya Pak. Pulang kerja, gores-gores nyeketsa supaya nggak hilang gitu Pak. Karena gejolak hasrat pengen ngelukis itu tetap ada gitu. Jadi nggak waktu kerja nggak capek buka sketchbook nyeketsa gitu aja terus selama bekerja sampai akhir keluar bekerja habis kontrak kan ya untuk terjun langsung ke dunia itu Pak. Kok akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia lukisan, Pak? Ya soalnya kan
yang tadi tuh, Pak, dari awal-awal melihat lukisan-lukisan orang, jadi ada ketertarikan sendiri gitu, Pak. Bagaimana apa sifat naluri tersentuh dari situ ya untuk apa mendedikasikan terjun ke dunia seni ini, Pak. Jadi ada nilai-nilai lebih ya terutama buat pengalaman saya pribadi ya Pak ya. Dan bisa hidup dari sana, Pak. Iya iya. Terutama itu bisa hidup berkembang, menambah wawasan juga kan sambil berjalan. Soalnya kan saya tipikal orangnya hidup mengalir Pak. Mengalir aja seperti air gitu Pak. Jadi nggak harus apa nggak terlalu ambisi untuk menjadi apa-apa enggak. Oke, terima kasih Pak Arifin atas Iya iya waktunya, iya. atas pengetahuannya yang luar biasa ini. Hidup Iya iya ya, mengalir, Pak. Sama-sama. cinta yang baik adalah menjadi orang yang baik. Iya iya.